Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait proyek akhir sensor kami, yang dimana kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Saya Novia Asra Salsabila. Kemudian saya Tansa Karimzada. Saya Imkin Laili. Dan saya Faisa Aldila Putri. Proyek tim kami adalah rotary encoder untuk pengukuran jarak tembus sepeda. Tujuan dari proyek kami adalah untuk mengukur jarak tempuh secara otomatis saat mengendarai sepeda. Proyek kami memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh ketika berkendara secara real time. Tetapi, alat kami juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa tahu posisi roda ketika bergerak apakah sedang dalam keadaan maju atau mundur. Kemudian, komponen yang kami gunakan pada proyek ini adalah yang pertama ada Hall effect sensor, yang kedua ada Arduino Uno, yang ketiga ada LED screen, yang keempat ada push button, breadboard, kabel jumper, magnet, baterai, dan resistor. Lalu untuk rancangannya sendiri, pada rancangan awal, kami menggunakan Arduino, LED screen, Hall effect sensor, dan magnet sebagai acuan untuk pembuatan rangkaian alatnya, dimana kita membuatnya itu di software bernama Blender sebagai kayak 3D modelingnya gitu. Lalu Arduino sama LED screen-nya itu nanti kita letakkan ada di bagian stang sepeda. Sementara untuk efek sensor serta magnetnya itu diletakkan di jeruji ban di sini. Nah, untuk desain akhirnya digunakan Arduino, LED screen, Hall effect sensor, magnet, baterai, kardus, serta tutup pada saus kecil untuk alat dan bahannya. Nah, untuk Arduino-nya itu sama baterainya ditaruh di dalam kardus, sementara LED screen-nya ditaruh di atasnya. Terus alat-alatnya ini ditaruh di bagian keranjang sepeda. Untuk Hall effect sensor itu diletakkan di tiang stangnya ini, salah satu tiang stang ini. Terus untuk magnetnya sendiri itu dilekatkan ke tutup pada saus kecil, terus ditaruh di salah satu bagian jeruji sepedanya ini. Lalu untuk source code akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kodenya sendiri, karena kita menggunakan LED screen 16x2, jadi kita menggunakan library Liquid Crystal I2C untuk menggunakan LCD-nya. Kemudian seperti biasa dilakukan definisi dari variabel-variabel yang diperlukan, seperti jarak, diameter, dan lain-lainnya. Kemudian dalam void setup ini di setup serial supaya bisa dilakukan pemantauan melalui serial. Kemudian di set untuk penampilan awal di LCD-nya itu adalah kata-kata jarak dan satuannya itu adalah meter. Kemudian didefinisikan juga button sebagai input yang nantinya akan digunakan sebagai reset button. Dan button ini digunakan sebagai interrupt. Jadi ketika buttonnya ditekan, maka semua proses akan berhenti dan menjalankan satu fungsi, yaitu fungsi reset. Kemudian pada void loop sendiri ini adalah kode yang digunakan untuk membaca Hall sensornya. Jadi karena Hall sensornya ini adalah active low, jadi ketika dia itu bernilai 1, maka sensor ini dianggap sedang tidak membaca magnet. Kemudian ketika sensornya ini adalah 0, dia adalah dalam keadaan membaca medan magnet, terdeteksi medan magnet, kemudian akan dilakukan penambahan jarak sebesar diameter dari roda sepedanya. Jadi ketika sensornya mendeteksi magnet, maka akan ditambah sebesar diameter roda sepeda, yakni 2,14 meter. Kemudian jarak itu akan ditampilkan pada LCD dan di print juga di serial untuk dilihat di laptop. Kemudian void reset sendiri ini adalah fungsi yang digunakan ketika interrupt dijalankan atau button ditekan. Jadi ketika buttonnya ditekan akan menjalankan function reset ini, yang mana isinya adalah mereset semuanya menjadi seperti pada keadaan awal sebelum masuk ke void loop atau keadaan awal di saat void setup. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada hasil analisis data. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui ada data pengukuran asli, data sensor, dan data teoretikal. Dan untuk data pengukuran asli sendiri, kami mengukurnya dengan manual menggunakan meteran. Untuk data sensor, hasil dari hasil yang kita ukur melalui sensor tersebut. Dan untuk teoretikal adalah data yang dimana jaraknya akan terhitung. Ya, data teoretikal sendiri itu kayak data yang dimana kita mereka-reka data yang terhitung. Itu. Selanjutnya, nah dari data tadi kita dapatkan grafik. Nah, dari grafik tersebut terdapat 3 titik warna biru, kuning, dan warna oranye. Untuk warna biru sendiri yaitu merupakan titik di mana yang merepresentasikan data yang diperoleh langsung dari pembacaan sensor. Titik ini mencerminkan hasil aktual dari pengukuran yang dilakukan oleh perangkat sensor dalam eksperimen atau sistem yang digunakan.
Nah, untuk warna oranye sendiri merupakan titik dari nilai teoretikal yang dihitung berdasarkan model matematis atau rumusan yang mendasari pengukuran. Nah, nilai ini menjadi acuan untuk memahami sejauh mana hasil pembacaan sensor mendekati teori. Untuk titik kuning sendiri merupakan titik hasil dari perpotongan antara data pada sensor dan data pada data teoretikal. Titik ini merepresentasikan data hasil yang diukur menggunakan alat ukur manual seperti meteran dan menjadi titik rujukan yang mana memverifikasi keakuratan data sensor terhadap teori. Untuk selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya. Kemudian untuk mengkalibrasi sensor, pertama kami mengukur diameter roda sepeda menggunakan meteran untuk mencari tahu keliling dari roda sepeda. Kemudian kami mengukur jarak yang akan ditempuh sepeda menggunakan meteran. Nah, setelah itu, kami menggerakkan sepeda yang telah terpasang alat dari titik awal sampai titik akhir dari jarak yang telah diukur sesuai dengan panjang keliling yang telah kami dapatkan sebelumnya. Kemudian dari jarak real life yang didapatkan dengan jarak yang tertampilkan di pada LED screen, kami membandingkan nilainya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika belum, kami akan menyesuaikan kembali perhitungannya sehingga mendapatkan nilai yang sesuai antara real life dengan yang tertampilkan pada screen. Kemudian berikut adalah hasil dokumentasi dari proses kalibrasi kami. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu ada sensitivitas. Sensitivitas sendiri merupakan mengukur beberapa peka sensor respon seberapa peka sensor merespon perubahan sensitivitas. Nah, jadi atas rumusnya sendiri itu ada sensitivitas sama dengan output per input, data output per data input, terus setiap satu deteksi sensor Hall sama dengan satu putaran roda sepeda yaitu 2,14 meter. Jadi sensitivitas untuk sensor kami ini adalah satu deteksi per satu deteksi itu 2,14 meter. Nah, untuk offset sendiri, offset merupakan sinyal output saat nilai inputnya 0. Nah, jika tidak ada magnet di dekat sensor Hall, maka sensor tersebut seharusnya tidak akan mendeteksi adanya input seperti itu. Namun deteksi palsu atau gangguan listrik pada input 0 akan dianggap sebagai offset. Selanjutnya itu ada transfer function. Transfer function merupakan hubungan matematis antara input dan output sensor. Transfer function dapat dinyatakan sebagai jarak sama dengan deteksi plus jarak sama dengan jumlah deteksi kali 2,14 meter. Lalu pada poin keempat ada dynamic range atau span, yang dimana ini tuh adalah rentang antara nilai minimum dan maksimum. Dynamic range bergantung pada jarak total yang dapat ditempuh sepeda sebelum batas penyimpanan atau maksimal layar LCD tercapai. Jika Arduino memiliki batas penyimpanan untuk jumlah putaran, maka jangkauannya adalah rotasi terdeteksi maksimum dikalikan 2,14. Lalu untuk poin kelima ada hysteresis atau perbedaan dalam keluaran sensor saat input meningkat dan kemudian menurun. Tetapi karena output dari sensor adalah digital, maka normalnya tidak ada hysteresis. Lalu yang keenam ada linearity dan non-linearity. Linearity mengacu pada seberapa lurus output sensor terhadap input. Sensor ini bersifat linear karena hubungan deteksi sensor dan keliling sepeda yang tetap, sehingga ketika diplot akan memunculkan garis lurus atau linear. Lalu untuk poin ke-7 ada noise atau fluktuasi acak pada keluaran sensor yang tidak terkait dengan masukan. Lalu untuk poin ke-8 ada bandwidth atau rentang frekuensi yang dapat ditanggapi sensor secara efektif. Bandwidth sensor Hall ditentukan oleh seberapa cepat sensor tersebut dapat mendeteksi perubahan medan magnet. Untuk aplikasi sepeda, sensor tersebut harus mendeteksi rotasi bahkan pada kecepatan tertinggi. Tetapi karena pada proyek kami ini sensornya hanya dapat mengukur jarak tempuh sepeda, jadi untuk pada pengukuran kecepatannya tidak dapat ditampilkan karena sekali lagi kita hanya menampilkan pengukuran jarak tempuh sepedanya. Lalu untuk poin ke-9 ada sensor type. Sensor pada proyek kami ini bersifat pasif karena tegangan Hall dihasilkan ketika arus listrik dalam material semikonduktor dipengaruhi oleh medan magnet eksternal tanpa memancarkan energi ke lingkungan seperti sensor aktif. Lalu untuk yang terakhir, resistive sensor. Sensor efek Hall tidak bersifat resistif karena sensor ini menggunakan deteksi medan magnet dan menghasilkan sinyal tegangan berdasarkan efek Hall, bukan bergantung pada perubahan resistansi. Baik, mungkin sekian presentasi proyek akhir sistem sensor dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.